teman-teman, ketemu lagi bersama Anas Brasir. Kali ini aku mau packing baju yang saya mau bawa pulang mudik teman-teman. Ya ini sebagiannya ada di kamar, masih ada di kuaitong situ. Juga punya saya 2 kardus itu sudah saya paket beberapa tapi masih banyak, dan ini lemari ini juga punya saya. Dan di dalam masih ada beberapa koper, dan di sini juga masih ada baju-baju. Maklum ya teman-teman, jika cewek itu sudah biasa kalau banyak-banyak baju ya. Dan kali ini aku pulang dalam keadaan banyak covid, ada virus corona. Nggak tahu bagaimana keseruan atau kesulitan, taraf kesulitan ataupun sejenisnya. Nanti akan saya share tentang bagaimana ada di Bandara Hong Kong dan di Bandara Jakarta. Soalnya sekarang itu katanya itu nggak bisa langsung ke Juanda, bisa cuman sedikit susah gitu. Harus, kalau untuk BMI atau TKW itu harus turun ke Jakarta dan harus di sana diperiksa, atau yang mungkin bisa dikatakan karantina gitu ya di Jakarta. Baru kita, kalau sudah hasilnya keluar, baru kita diterbangkan ke ke Surabaya. Soalnya saya mau turun ke Malang itu waktunya itu penerbangannya nggak selalu tiap hari, jadi butuh waktu, dan saya juga nggak bisa kalau menunggu lama. Jadinya saya tetap ambil di jurusan Jakarta, turun Jakarta langsung ke Surabaya. Ini teman-teman, saya masih ngecek baju-baju yang saya mau bawa pulang, atau saya paket atau saya buang. Saya masih mempersiapkan. Dan untuk tadi saya ke KJRI dan menanyakan kepada KJRI, petugas KJRI, apa saja syarat-syarat untuk mudik ke Indonesia. Sekarang bulan 6 tanggal 28, yaitu katanya sekarang sudah sedikit membaik, tidak separah sesulit yang dulu. Kalau yang dulu itu harus karantina, dan sekarang pokoknya kalau cek medikal sudah nggak ada virus tersebut, sudah sehat, dinyatakan sehat, kita bisa langsung kembali ke tujuan kampung halaman. Jadi nggak terlalu begitu sulit. Begitu juga saat kembali ke Hong Kong lagi kan, niat saya kan cuman cuti, yaitu syaratnya cuman harus, kalau soal karantina di sini, soal karantina di Hong Kong itu tergantung bosnya ya. Kalau bosnya memperbolehkan, boleh karantina di rumah majikan. Tapi kalau bosnya itu keberatan, bisa jadi bosnya itu memberikan suatu tempat di mana kita harus diasingkan ya. Menurut saya itu diasingkan, karena kita nggak boleh keluar, nggak boleh interaksi bersama orang, harus tetap di rumah. Jadi soal makanan itu diantar ke rumah tersebut, dan saya sudah ada baba seperti itu. Dan saya akan, sebenarnya saya di karantina di sini juga enak, nggak ada orang, tapi yang nggak tahu kalau saya diasingkan di mana, di hotel ataupun apa, saya nggak ngerti. Saya ya udah terserah maunya gimana. Saya oke saja mau ditaruh hotel ataupun di rumah ini sendiri, karantina di rumah ini sendiri, ataupun di luar sana bayar juga nggak apa-apa. Yang penting saya saat ini pengen mudik ya, selama 13 tahun teman-teman. Nantikan keseruan saya waktu mudik di Indonesia ya. Saya akan update terus gimana keseruan saya selama 13 tahun nggak pernah pulang Indonesia. Terus soal 14 hari yang katanya karantina itu, tadi saya tanya kepada KJRI bahwa 14 hari soal karantina, apakah kita masih dapat gaji? Sebenarnya itu tetap kita mempunyai gaji, tapi tergantung majikan ya. Kalau majikan itu memberikan kita cuti, berarti majikan memang masih memberikan kita hak gaji. Tapi kalau cuti tersebut kemauan kita, berarti kita kehilangan 14 hari. Itu kita bisa bicarakan ke mana bersama majikan, karena itu adalah bukan kebijakan pemerintah, tapi antara kesadaran
PMI sama bos. Saya tadi tanya begitu, soalnya saya tanya kalau soal 14 hari karantina itu kita dapat gaji atau enggak, katanya gitu ya. Saya tanya gitu ya, katanya kalau soal 14 hari karantina itu adalah kemauan si bos ya. Kalau bosnya minta karantina di rumah, berarti JJ-nya itu kerja di rumah, hanya saja tidak boleh keluar rumah gitu. Tapi kalau karantina seperti di luar atau di hotel ataupun diasingkan di mana, itu kalau kemauan si bos, berarti si bos yang menyediakan tempat dan makanan tersebut. Kalau soal gaji itu ya harus dirundingkan sama si bos gitu. Jadinya KJRI cuma memberikan saran itu harus kita ngobrol sama bos diganti duit atau separuh gitu ya, yang 7 hari si bos atau 7 hari kita potong gaji. Karena kali ini saya yang menginginkan untuk cuti pulang ke Indonesia. Sebenarnya si bos juga nggak suka, nggak memperbolehkan saya pulang dalam keadaan banyak virus seperti ini, katanya suruh menunda. Tapi kalau ditunda lagi nggak tahu bulan atau bulan 9 atau 10, 11 lebih parah atau bagaimana, kan saya nggak ngerti. Mumpung ada keinginan, jadi saya kali ini meskipun dalam keadaan yang menurut saya lagi prihatin ya, bumi lagi prihatin, tapi saya tetap akan pulang ke Indonesia cuti yang saya sudah lama banget saya tidak pulang ke Indonesia, yaitu 13 tahun teman-teman. Saya juga nggak ngerti bakalan masih kenal jalan rumah pulang ke rumah atau sudah lupa. Insya Allah saya tetap ingat meskipun sudah banyak banget perubahan. Mungkin yang dulunya saya kenal mungkin sedikit pangling gitu ya. Itu maklum, kewajaran karena lama nggak bertemu dan juga nggak pernah berkomunikasi, mungkin ada sedikit nggak mengenali gitu ya. Ya udah gitu aja teman-teman, next time kita ketemu lagi di channel Anas Brasil. Jangan lupa dukungan like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan nantikan cerita Anas Brasil selama perjalanan pulang ke tanah air, bagaimana keseruannya dan bagaimana cara menghindari